Channel, apa kabar kalian hari ini seluruh pengguna aplikasi Aku Laku Indonesia ya. Dan hari ini sepertinya masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Imbas dari pandemi virus corona itu sangat merugikan sekali bagi pengguna aplikasi Aku Laku yang lama ya. Karena sepertinya aplikasi Aku Laku saat ini memang benar-benar memilih ya penggunanya, dan khususnya untuk persyaratan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi memang ya untuk BPJS Ketenagakerjaan itu ya nggak semua orang punya, apalagi untuk orang-orang yang mungkin bekerja secara mandiri dan memang mereka tidak bekerja di perusahaan-perusahaan besar, ya jelas tidak punya BPJS Ketenagakerjaan. Dan ribetnya itu ya kita mau ngurusnya juga gimana, orang kita juga nggak punya ID card pekerjaan atau mungkin slip gaji atau mungkin orang-orang yang bisa memfasilitasi kita untuk bisa bekerja sama di BPJS Ketenagakerjaan. Memang sih untuk sampai dengan sejauh ini kita juga nggak bisa menyalahkan aplikasi Aku Lakunya ya. Mereka juga belajar banyak dari beberapa waktu yang lalu tentang pandemi virus corona, yang juga pemerintah juga cukup membantu masyarakat karena memang dengan pada saat itu perputaran perekonomian memang cukup meresahkan ya, karena memang hampir semua orang mengalami perputaran perekonomian yang lebih sedikit dibanding dan sebelumnya. Bahkan mungkin teman-teman kita ada yang mungkin di PHK karena memang pada saat itu sangat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengurangi dan merumahkan karyawannya. Dan ini menjadi salah satu faktor utama untuk pihak aplikasi Aku Laku untuk memilih dan mengurangi resiko gagal bayar. Jadi kalau seandainya kalian sudah punya BPJS Ketenagakerjaan, mungkin mereka bisa sedikit lebih bisa sedikit lebih nggak was-was ya. Jadi kalau seandainya seperti kita atau mungkin kalian bekerja di pemerintahan yang mungkin selama ini bisa menggunakan aplikasi Aku Laku dengan dana cicil, KTA Kilat, mungkin saat ini jauh lah, karena kita udah pasti nggak bisa menggunakan ini karena persyaratan kartu BPJS Ketenagakerjaan tadi. Dan yang sangat kita sesalkan itu untuk para pengguna yang lama ya, yang mungkin selama ini punya riwayat pembayaran yang bagus, skor kreditnya juga lumayan. Tapi saat ini memang persyaratan paling utama itu adalah kartu BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang anehnya lagi, beberapa laporan yang kita terima, buat yang sudah masukin juga kadang-kadang juga nggak pasti bisa menggunakan aplikasi ini seperti dana cicil dan KTA Setku ya. Dan lebih parahnya lagi, untuk menggunakan pembelian pulsa yang seharusnya bisa dipakai hari ini bayarnya bulan depan juga sekarang sudah tidak bisa. Dan yang paling sadisnya lagi kalau menurut aku itu buat yang sudah punya limit kredit yang lumayan banyak ya, 6 sampai dengan 10 juta, 5 juta, 4 juta, ya itu sama aja bohong. Ya nggak bisa digunakan karena memang kita bukan pekerja dari sebuah perusahaan, dan sudah pasti kita nggak punya BPJS Ketenagakerjaan. Untuk yang kerja di pemerintahan kan BPJS-nya beda ya. Itu ada fasilitas seperti kalau dulu namanya Askes, kalau sekarang mungkin jadi BPJS juga namanya. Jadi tidak bisa memasukkan BPJS Ketenagakerjaan, dan itu berbeda. Dan itu sebuah masalah yang memang sekarang menjadi dilema ya untuk pengguna aplikasi Aku Laku yang lama. Jadi percuma aja kalau punya limit kredit cicilannya itu sampai dengan berapa berjuta-juta, kalau nggak bisa dipakai ya cuman ditontonin doang dah ya kan. Dan kalian memang harus punya BPJS Ketenagakerjaan tadi. Itu tadi dia masalahnya. Dan memang untuk saat ini beberapa, tapi sih sepertinya kalau Kredivo buat pengguna lama juga tidak ada terkena imbas ya. Hanya saja untuk mengajukan yang baru memang sekarang itu ribet banget. Dan hampir semua aplikasi pinjaman uang online juga seperti itu saat ini. Jadi memang kita harus lebih banyak mencoba ya secara berulang. Jadi kalau buat kalian yang mungkin butuh dana, kalian bisa pilih aplikasi yang memang sudah benar-benar terdaftar di OJK dan AFPI. Dan saran aku, kalian harus bisa benar-benar memilih dan memilah aplikasi yang benar-benar berani transparan ya. Kalau untuk aplikasi Aku Laku ini sih enaknya kalau ada di dana cicil itu, kemarin kita bisa gunakan sampai dengan 10 juta.
ya nggak terlalu berat gitu, dan memang bunganya juga nggak terlalu gede. Tapi kalau untuk saat ini memang waduh udah kacau dah, dan ini merupakan sebuah PR panjang untuk aplikasi Aku Laku bisa untuk memilih kembali lah pengguna-pengguna lama yang mungkin punya riwayat pembayaran yang baik dan memang benar-benar bisa dipercaya. Itu kita maunya ada dispensasi lah minimal, karena memang nggak semua pengguna ini yang punya riwayat pembayaran yang bagus itu bekerja di sebuah perusahaan besar. Jadi kalau hanya perusahaan rumahan juga ya pasti nggak bisa punya BPJS Ketenagakerjaan ya, karena memang perusahaannya belum ada kontrak kerja dengan pihak BPJS-nya. Dan perusahaan-perusahaan yang mungkin home industry atau apa segala macam yang mungkin belum terdaftar di BPJS, mau nggak mau perusahaannya harus melapor dulu ke pihak BPJS untuk melaporkan karyawannya, dan itu secara otomatis gaji kita dipotong. Dan enaknya itu sih seperti tabungan. Jadi nanti kalau kalian memang sudah nggak bekerja lagi di situ atau mungkin memang mau resign, kalian bisa ambil kembali uang yang dipotong melalui gaji tersebut, itu dia BPJS Ketenagakerjaannya. Dan memang ya begitulah, padahal ini aplikasi sudah cukup bagus banget ya buat yang butuh pinjaman-pinjaman uang online. Ini cukup inilah. Hanya saja memang untuk di aplikasi Aku Laku ini sekarang mereka menggunakan produk tambahan, itu seperti yang kalian lihat maksimum pinjaman sampai dengan 100 juta. Tapi sampai dengan saat ini juga ini belum bisa dipakai produk tunai populer ini ya. Seperti aplikasi One Hop, tunai cepat, dan Aku, Isi Cash, Kredinesia, Cairin, Wadah Pinjaman, dan Rupiah Cepat, serta Ada Kami. Ini memang sudah tersedia di fasilitas aplikasi Aku Laku. Tapi sampai dengan detik ini ketika kalian ngeklik aplikasi itu ya nggak bisa juga, belum bisa ngapa-ngapain. Tapi mungkin ke depannya nanti beberapa waktu ke depannya mungkin sepertinya aplikasi ini sudah mulai bisa digunakan ya. Artinya mereka sudah mengadakan kerjasama. Dan beberapa e-commerce saat ini memang sudah seperti itu. Jadi saran aku buat kalian yang mungkin gagal melakukan pinjaman di Dana Cicil sama KTA Kilat, kalian bisa daftar terlebih dahulu ini beberapa aplikasi yang mungkin saat ini sudah tergabung di aplikasi Aku Laku. Kalau aku sih sudah mendaftarkan diri di beberapa aplikasi seperti Rupiah Cepat, Ada Kami, Cairin, Kredinesia, dan Isi Cash itu kita udah daftar duluan, dan serta One Hop. Kita mengantisipasi ke depannya, mana tahu nanti aplikasi Aku Laku ini memang udah benar-benar nggak bisa digunakan untuk Dana Cicil dan KTA Kilatnya, kita sudah punya cadangan ya. Dan mungkin ke depannya aplikasi Aku Laku ini mungkin juga akan memprioritaskan itu untuk di produk tunai populer. Terus di sini tadi ada katanya pinjaman uang tunai sampai dengan 20 juta. Ya masih sama dengan produk tunai populernya, hanya saja memang mungkin untuk saat ini persyaratan pertama dari aplikasi Aku Laku ini ya seperti itu. Kita harus punya BPJS Ketenagakerjaan. Paling pun kalau kalian ingin melakukan proses kenaikan limit, ya kalian bisa mengambil limit mingguan saja, itu pun nggak banyak, sekitar 10.000 yang bisa kalian ambil per minggunya. Jadi kalau bagaimana sih caranya supaya memang bisa menggunakan aplikasi Aku Laku ini? Percuma saja sepertinya ya. Dan ini menurut aku pribadi ya, ketika kalau dulu itu ketika kalian sering melakukan proses pembelanjaan secara cash, mau beli baju, beli apa segala macam, itu mungkin langsung menambahi nilai skor kredit ya. Jadi kalaupun saat ini kita bisa menggunakan aplikasi Aku Laku ini ya hanya sebatas untuk pembelian cash. Kalau dulu itu bisa merupakan sebuah faktor pendongkrak supaya skor kredit kita bagus dan kita bisa menggunakan Dana Cicil, KTA Kilat, dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang sih sepertinya ya sama saja sih ya kalau menurut aku secara pribadi. Kalaupun kita mau beli pulsa, token listrik, paket data, beli belanja-belanja lain selain yang untuk menggunakan limit kredit ya juga nggak bisa. Kemarin aku udah coba untuk pembelanjaan yang mungkin nggak terlalu banyak, pulsa 75.000 atau 100.000 juga sekarang sudah harus menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Dan inilah merupakan sebuah masalah yang sekarang kita hadapi. Jadi untuk tanda tangan elektronik juga sepertinya sekarang juga tidak terlalu penting, karena mereka mentokin persyaratan awalnya itu di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kemarin kesusahan yang pertama yang harus kita hadapin itu adalah untuk proses tanda tangan elektronik. Dan untuk proses tanda tangan elektronik ini memang untuk pertama kalinya ketika kalian sudah berhasil untuk melakukan pengajuan pinjaman,
itu pihak aplikasinya yang memfasilitasi. Jadi percuma saja kalau kalian sudah daftar di FreeVID, DigiSign, juga itu nggak ngaruh-ngaruh banget. Karena untuk di tahap awal ketika kalian memang berhak untuk mendapatkan tanda tangan elektronik, itu hanya difasilitasi oleh perusahaan aplikasi Akulakunya. Jadi untuk kelanjutannya baru kalian bisa beli beberapa tanda tangan elektronik untuk menandatangani beberapa perjanjian melakukan pengajuan pinjaman uang online. Jadi memang untuk para pengguna aplikasi Akulaku yang lama ya mohon bersabar, ini ujian, dan kita masih terus berharap bahwasannya aplikasi Akulaku bisa memilih dan memilah mana pengguna lama yang memang betul-betul tidak pernah gagal bayar, riwayat pembayarannya bagus, tidak pernah telat dan lain sebagainya ya. Dan itu harapan kita bersama untuk saat ini. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.